Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Bagian ini bertanggung jawab terhadap data atau informasi jumlah pasien yang menderita penyakit tertentu. A. Assembling, B. Filling, C. Pengkodean, D. Pengindeksan, E. Analising dan pelaporan. Jawabannya adalah D. Pengindeksan. Pembahasan. Tugas pengindeksan adalah bagian ini bertanggung jawab terhadap data atau informasi jumlah pasien yang menderita penyakit tertentu. 2. Retensi rekam medis untuk pasien jiwa pada berkas rawat jalan adalah A. 2 tahun, B. 4 tahun, C. 5 tahun, D. 7 tahun, E. 10 tahun. Jawabannya adalah E. 10 tahun. Pembahasan. Retensi rekam medis untuk pasien jiwa pada berkas rawat jalan adalah 10 tahun setelah pasien terakhir berkunjung. 3. Berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien disebut A. Surat keterangan pasien, B. Rekam medis, C. File pasien, D. Dokumen pasien, E. Hak dan kewajiban pasien. Jawabannya adalah B. Rekam medis. Pembahasan. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan yang telah diberikan kepada pasien. 4. Rekam medis dimanfaatkan untuk A. Pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, B. Alat bukti dalam proses penegak hukum, C. Disiplin kedokteran, D. Keperluan pendidikan, penelitian, dan dasar pembiayaan, E. Semua benar. Jawabannya adalah E. Semua benar. Pembahasan. Rekam medis dimanfaatkan untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, alat bukti dalam proses penegak hukum, disiplin kedokteran, keperluan pendidikan, penelitian, dan dasar pembiayaan. 5. Standar ideal rumor BOR menurut Barber-Johnson adalah A. Lebih dari 75% sampai 85%, B. 60% sampai 85%, C. Lebih dari 50%, D. 30 kali, E. 1 sampai 3 hari. Jawabannya adalah A. Lebih dari 75% sampai 85%. Pembahasan. Standar ideal rumor BOR menurut Barber-Johnson 75% sampai 85%. 6. Standar ideal ALOS menurut Depkes adalah A. 3 sampai 12 hari, B. 6 sampai 9 hari, C. 3 hari, D. 1 sampai 3 hari, E. 10 sampai 12 hari. Jawabannya adalah B. 6 sampai 9 hari. Pembahasan. Standar ideal ALOS menurut Depkes adalah 6 sampai 9 hari. 7. Pada berkas rekam medis tertulis data administratif seperti tanggal masuk dan keluar, data medis seperti diagnos awal, akhir, dan komplisi, serta tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Terdapat pada formulir apakah data tersebut? A. Resume, B. Admission, C. Persetujuan, D. Rekam medis masuk dan keluar, E. Informed consent. Jawabannya adalah A. Resume. Pembahasan. Resume adalah berkas rekam medis tertulis data administratif seperti tanggal masuk dan keluar, data medis seperti diagnos awal, akhir, dan komplisi, serta tindakan medis yang diberikan kepada pasien. 8.
Sistem penyimpanan rekam medis yang rekam medis rawat jalan, rawat inap, dan IGD foldernya terpisah disebut A. Sentralisasi, B. Desentralisasi, C. Unit Numbering System, D. Serial Numbering System, E. Serial Unit Numbering System. Jawabannya adalah B. Desentralisasi. Pembahasan. Desentralisasi adalah sistem penyimpanan rekam medis yang rekam medis rawat jalan, rawat inap, dan IGD foldernya terpisah. 9. Formulir rekam medis yang tidak boleh dimusnahkan. A. Informed consent, B. Resum medis, C. Laporan operasi, D. Lembar identifikasi bayi baru lahir, E. Semua benar. Jawabannya adalah E. Semua benar. Pembahasan. Formulir rekam medis yang tidak boleh dimusnahkan, informed consent, resum medis, laporan operasi, lembar identifikasi bayi baru lahir. 10. Petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah memiliki kartu BPJS atau asuransi lainnya. Apakah tujuan petugas menanyakan hal tersebut? A. Menentukan jenis pasien, B. Menentukan cara pembayaran, C. Menentukan poliklinik yang sesuai, D. Menentukan persyaratan pendaftaran, E. Menentukan kamar perawatan. Jawabannya adalah B. Menentukan cara pembayaran. Pembahasan. Tujuan petugas pendaftaran menanyakan kepada pasien apakah memiliki kartu BPJS atau asuransi lainnya untuk menentukan cara pembayaran. 11. Saudara B adalah perekam medis yang mempunyai tupoksi melakukan sensus harian rawat inap atau SHRI di suatu rumah sakit untuk menghitung jumlah pasien yang dilayani di unit rawat inap yang meliputi jumlah pasien awal, pasien baru masuk, pasien transfer, pasien keluar hidup maupun mati, pasien masuk dan keluar pada hari yang sama serta pasien sisa setiap hari kerja. Kapankah waktu ideal melaksanakan SHRI? A. Pukul 21 WIB, B. Pukul 22 WIB, C. Pukul 23 WIB, D. Pukul 24 WIB, E. Pukul 01 WIB. Jawabannya adalah D. Pukul 24 WIB. Pembahasan. Waktu ideal untuk melaksanakan sensus harian rawat inap atau SHRI adalah pukul 24 WIB. Pada waktu tersebut, data akan mencakup seluruh peristiwa dan kejadian pasien selama 1 hari kerja penuh di unit rawat inap, termasuk jumlah pasien awal, pasien baru masuk, pasien transfer, pasien keluar hidup maupun mati, pasien masuk dan keluar pada hari yang sama, serta pasien sisa pada hari akhir kerja. 12. Di suatu rumah sakit, pelaksanaan sensus harian rawat inap di setiap bangsal berbeda-beda waktunya. Bangsal Mawar pukul 20 WIB, Bangsal Melati pukul 21 WIB, Bangsal Kenanga dan Bangsal Dahlia pukul 22 WIB. Bagaimana kondisi rumah sakit tersebut? A. Terjadinya ketidakcocokan dalam jumlah pasien baru masuk dari semua unit pelaksana di rumah sakit pada periode sensus. B. Terjadinya ketidakcocokan dalam jumlah pasien awal dari semua unit pelaksana di rumah sakit pada periode sensus. C. Terjadi ketidakcocokan data jumlah akhir pasien rawat inap pada saat sensus dari semua unit pelaksana di rumah sakit tersebut ketika akan direkap keesokan harinya. D. Terjadinya ketidakcocokan data jumlah pasien keluar atau pulang dari semua unit pelaksana di rumah sakit pada periode sensus. E. Terjadinya ketidakcocokan data jumlah pasien masuk dan keluar pada hari yang sama dengan hari pelaksanaan sensus di rumah sakit tersebut. Jawabannya adalah C. Terjadinya ketidakcocokan data jumlah akhir pasien rawat inap pada saat sensus dari semua unit pelaksana di rumah sakit tersebut ketika akan direkap keesokan harinya.
Pembahasan. Ketidakcocokan data jumlah akhir pasien rawat inap terjadi karena pelaksanaan sensus harian rawat inap atau SHRI dilakukan pada waktu yang berbeda-beda di setiap bangsal. Misalnya, pada pukul 20 WIB di Bangsal Mawar, pukul 21 WIB di Bangsal Melati, dan pukul 22 WIB di Bangsal Kenanga dan Bangsal Dahlia. Hal ini dapat menyebabkan data yang tercatat pada saat sensus tidak sesuai dengan data aktual jumlah pasien pada akhir hari kerja. Untuk memastikan akurasi data dan menghindari ketidakcocokan, pelaksanaan sensus harian rawat inap di semua bangsal sebaiknya dilakukan pada waktu yang seragam di seluruh rumah sakit, misalnya pada pukul 24 WIB. Dengan begitu, data yang tercatat akan mencakup seluruh peristiwa dan kejadian pasien selama satu hari kerja penuh di semua unit rawat inap dan memudahkan dalam proses rekapan data secara konsisten. 13. Nyonya A masuk perawatan di Bangsal Mawar pada tanggal 25 November 2019 pukul 9 WIB dan pada tanggal 2 Desember 2019 pukul 17 WIB Nyonya A diizinkan pulang oleh dokter penanggung jawab. Berapakah hari perawatan Nyonya A? A. 5, B. 6, C. 7, D. 8, E. 9. Jawabannya adalah C. 7. Pembahasan. Untuk menghitung berapa hari perawatan Nyonya A, kita perlu menghitung selisih antara tanggal dan jam masuk dengan tanggal dan jam pulang. Tanggal masuk 25 November 2019 pukul 9 WIB, tanggal pulang 2 Desember 2019 pukul 17 WIB. Mari kita hitung. A. Hitung selisih hari. 2 Desember 2019 sampai 25 November 2019 sama dengan 7 hari. B. Tambahkan jam masuk 9 WIB dan jam pulang 17 WIB. Untuk memastikan kita hanya menghitung hari secara penuh. 1. Pada tanggal 25 November 2019 dari jam 9 pagi hingga pukul 24 WIB adalah 1 hari. 2. Pada tanggal 2 Desember 2019 dari pukul 00 WIB hingga jam 5 sore adalah 1 hari. C. Total hari perawatan adalah 7 hari, yaitu 1. Hari pada tanggal 25 November 2019, 2. 5 hari dari tanggal 26 November 2019 hingga 1 Desember 2019, 3. 1 hari pada tanggal 2 Desember 2019 atau sampai pukul 17 WIB. Jadi jawaban yang benar adalah C. 7 hari. 14. Tuan B masuk perawatan di Bangsal Anggrek pada tanggal 2 November 2019 pukul 8 WIB. Akan tetapi, pada tanggal 5 November 2019 pukul 8 WIB, Tuan B diizinkan pulang sementara oleh dokter penanggung jawab dan masuk perawatan inap kembali 8 November 2019 pukul 8 WIB. Pada tanggal 12 November 2019, Tuan B dinyatakan sehat oleh dokter dan diperbolehkan pulang dengan catatan selama 1 minggu ke depan harus kontrol ulang ke rumah sakit. Berapakah hari perawatan Tuan B? A. 7, B. 8, C. 9, D. 10, E. 11. Jawabannya adalah A. 7. Pembahasan. Mari kita hitung berapa hari perawatan Tuan B. Tanggal masuk pertama kali 2 November 2019 pukul 8 WIB. Tanggal pulang pertama kali 5 November 2019 pukul 8 WIB. 1. Hitung selisih hari pertama kali 5 November 2019 sampai 2 November 2019 sama dengan 3 hari. Tuan B diizinkan pulang sementara beberapa hari kemudian masuk lagi. Tanggal masuk kedua kalinya 8 November 2019 pukul 8 WIB. Tanggal pulang kedua kalinya 12 November 2019. 2. Hitung selisih hari kedua kalinya 12 November 2019 sampai 8 November 2019 sama dengan 4 hari. 3. Total hari perawatan adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7 hari. Jadi, jawaban yang benar adalah 7 hari.
15. Tuan B masuk perawatan di Bangsal Anggrek pada tanggal 2 November 2019 pukul 8 WIB, akan tetapi pada tanggal 5 November 2019 pukul 8 WIB, Tuan B diizinkan pulang sementara oleh dokter penanggung jawab dan masuk perawatan inap kembali 8 November 2019 pukul 8 WIB. Bagaimana status Tuan B? A. Pasien izin sementara. B. Pasien keluar sementara. C. Pasien pulang sementara. D. Pasien libur sementara. E. Pasien spesial dokter. Jawabannya adalah C. Pasien pulang sementara. Pembahasan. Status Tuan B adalah pasien pulang sementara. Hal ini terjadi ketika Tuan B diizinkan pulang dari rumah sakit pada tanggal 5 November 2019 pukul 8 WIB setelah beberapa hari perawatan sejak tanggal 2 November 2019. Namun, Tuan B kemudian masuk kembali ke rumah sakit pada tanggal 8 November 2019 pukul 8 WIB untuk melanjutkan perawatan inapnya. Pulang sementara berarti pasien diperbolehkan pulang untuk sementara waktu dengan rencana untuk kembali masuk dan melanjutkan perawatan inap di kemudian hari. Pada kasus ini, Tuan B diizinkan untuk pulang sementara pada tanggal 5 November 2019 dan kembali masuk perawatan inap pada tanggal 8 November 2019. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!